Huang Santian benar-benar panik dan bergumam di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Kenapa formasi pedangnya sekuat ini? Bahkan alih ranah alam Daiyuan tingkat 5 tidak bisa melawan balik sedikit pun. Dan aku yang sudah di tingkat 9 juga tidak mampu menghancurkannya. Aldren Ye sendiri sudah sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia juga sehebat ini dalam seni formasi? Apakah benar ada orang seajaib itu di dunia ini? Di depan ada formasi pedang yang tidak bisa ditembus, dan di belakang ada iblis kematian Aldren Ye yang menuntut nyawa. Seketika Huang Santian langsung kehilangan arah. Dia menatap ke arah Aldren Ye dan buru-buru berteriak, "Senior Ye, aku bersedia menyerah." Kelima orang sisanya pun ikut menangis dan memohon, "Senior Ye, aku juga bersedia menyerah. Tolong senior, aku juga menyerah. Mohon ampuni aku. Senior, kau adalah sosok besar yang akan menghancurkan klan darah roh. Kau pasti butuh pion di garis depan. Kami bersedia menjadi budak dan menjadi pion. Mohon ampunilah hidup kami." Kelima orang ini terdiri dari 3 orang ahli di ranah alam Daiyuan tingkat 7 dan 2 orang di tingkat 8. Kalau di tempat lain, mereka adalah para ahli papan atas. Gustav jelas tidak berniat menyisakan mereka. Saat dia baru hendak menghabisi mereka, suara moaning tiba-tiba terdengar dari makam reinkarnasi. "Tuan makam, orang-orang ini mungkin bisa dibiarkan hidup untuk sementara." Gustav terkejut dan segera berkomunikasi di dalam hatinya dengan makam reinkarnasi. Dia bertanya dengan nada penasaran, "Moaning, apa kau punya cara untuk menjinakkan mereka?" Karena tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari dirinya sendiri, mustahil baginya mengendalikan mereka hanya dengan sihir biasa. Moaning menjawab, "Tuan makam, untuk sementara aku punya satu cara, sebuah kontrak budak. Kau bisa menanamkannya kepada mereka. Hidup dan mati mereka akan sepenuhnya berada di dalam kendalimu. Bahkan kau bisa menghapus pikiran mereka dan menjadikan mereka senjata berjalan." Gustav bertanya, bagaimana cara membentuk kontrak budak itu? Dia memang sedang butuh alat tempur hidup seperti ini. Oleh karena itu, 5 orang ahli dari keluarga Huang ini lebih baik dijadikan senjata berjalan saja. Moaning menggambar sebuah pola kuno dengan telapak tangannya, lalu mentransfernya kepada Gustav sambil berkata, "Tuan makam, aku sudah mengirimkan caranya. Untuk membentuk kontrak budak, diperlukan darah esensial dari kedua belah pihak sebagai media. Ini bukanlah teknik dari Gunung Kunlun, tapi berasal dari tempat lain. Meski memiliki efek yang serupa, namun keunggulan terbesarnya adalah kontrak ini bisa melewati perbedaan tingkat kekuatan. Dan karena ini adalah kontrak budak, maka Tuan makam bisa membunuh mereka kapan saja atau menghapus pikiran mereka sepenuhnya. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah kontrak ini hanya berlaku bagi mereka di bawah tingkat alam Kaisar Dewa. Para ahli di tingkat itu memiliki kekuatan spiritual terlalu besar, sehingga tidak bisa terikat oleh kontrak seperti ini." Gustav mengangguk. "Bagus, itu adalah kontrak yang kubutuhkan." Kemudian dia menatap kelima orang di depannya dan berkata, "Aku bisa menerima penyerahan kalian, tapi kalian harus menandatangani kontrak budak. Hidup dan mati kalian ada di tanganku. Kalau suatu saat nanti kalian berjasa besar, mungkin akan kuizinkan kalian bebas. Kalian bisa menerimanya atau tidak?" Kelima orang itu pun tertegun. Kontrak budak? Wajah mereka seketika menjadi pucat pasi. Mereka saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tahu betul kalau tidak ada pilihan lain. Hanya ada 2 pilihan, menjadi budak atau mati sekarang juga. Kalau mereka menjadi budak, setidaknya masih ada harapan untuk bertahan hidup. Kalau mereka berhasil bertahan setahun atau lebih,
Dan ketika para ahli klan darah roh datang, mungkin ada peluang untuk bebas. Akhirnya salah satu jenius keluarga Huang menutup matanya dengan penuh keputusasaan. Wajahnya memucat, lalu dia berlutut dengan keras di tanah dan berseru, "Aku, Huang San Yao, bersedia mengabdi kepada senior Ye. Aku bersedia menjadi budak seumur hidup, setia melayani di sisi Tuan Ye, selamanya setia dan tidak akan pernah berkhianat. Kalau Tuan senang, izinkan aku bebas. Kalau Tuan tidak suka, bunuhlah aku sesukamu." Begitu Huang San Yao selesai berbicara, dia membuka matanya dan setetes darah esensial melayang keluar dari dahinya. Gustav mengangguk, "Bagus." Kemudian dia mengangkat tangannya dan setetes darah esensial dari telapak tangannya pun muncul. Kedua tetes darah itu bertabrakan di udara, lalu cahaya menyilaukan muncul dan langsung terbang menuju dahi Huang San Yao, lalu menghilang. Sebuah kekuatan misterius pun mengikat jiwa Huang San Yao. Kini, Gustav bisa membunuh Huang San Yao kapan saja, di mana saja. Bahkan kalaupun kelak Huang San Yao menembus ke tingkat alam Kaisar Dewa, kontrak budak ini tetap tidak akan bisa dihapus, kecuali Gustav sendiri yang melepaskannya. Kontrak ini akan tertanam selamanya di dalam jiwa, bahkan saat reinkarnasi pun tetap tidak akan terlepas. Huang San Yao merasakan nyeri menusuk di kepalanya, tapi hanya sesaat dan dia tahu kontrak sudah terbentuk. Dia pun bangkit berdiri, membungkuk, dan mengepalkan tangannya sambil berkata, "Budak Huang San Yao memberi hormat kepada Tuan." Melihat semua ini, wajah keempat orang lainnya pun semakin suram. Mereka menatap ke arah Gustav dan Huang San Yao, lalu jatuh ke dalam dilema dan penderitaan batin. Kalau mereka tidak menandatangani kontrak budak dan menyerahkan hidup mereka kepada Gustav, mereka pasti mati. Melawan, baru saja mereka ber-15 lebih menyerang bersamaan, tetapi dalam sekejap saja dibantai sampai hanya tersisa segelintir. Kalau sekarang mereka berbicara soal melawan, itu sama saja mencari mati. Tidak butuh waktu lama, satu orang lagi melangkah maju. Dia memandangi Gustav yang diselimuti aura iblis berdiri di atas energi 5 elemen dan cahaya reinkarnasi berputar di belakangnya, bagaikan sedang menyaksikan sosok iblis agung dunia lain. Benteng hati orang ini runtuh total dan dia pun berseru, "Aku, Huang Suejun, bersedia mengabdi kepada senior Ye sebagai tuan, menjadi budak seumur hidup, melayani di sisimu dan tunduk pada setiap perintahmu, selamanya setia dan tidak akan pernah berkhianat." Dalam sekejap mata, Huang Suejun menarik napas panjang, kemudian mengeluarkan setetes darah esensial dari antara alisnya, yang lalu menyatu dengan darah esensial milik Gustav. Seketika rasa sakit menusuk muncul, seolah-olah ribuan jarum panjang menancap ke dalam otaknya. Sakitnya luar biasa, namun rasa sakit itu cepat berlalu. Huang Suejun perlahan bangkit berdiri, lalu berdiri sejajar dengan Huang San Yao. Ekspresi mereka kosong, pikiran mereka sudah dihapus oleh Gustav. Kini keduanya sudah menjadi senjata berbentuk manusia di tingkat ketujuh alam Daiyuan. Mereka sekarang hanya tahu menyerang, tidak kenal rasa sakit dan tidak tahu mundur. Selama Gustav memerintahkan, sekalipun harus meledakkan diri dan mati, mereka tidak akan ragu sedikit pun. Gustav menggenggam tombak pembunuh 9 neraka. Aura iblis bergolak mengelilinginya. Saat kakinya menghentak tanah, permukaan bumi retak dari titik pusat telapak kakinya. Debu mengepul dan berputar hebat. Gustav menatap 3 orang lainnya dan berkata dengan dingin, "Kalian memilih mati atau tunduk?" Ketiga murid keluarga Huang itu serentak berlutut dan berkata, "Aku, Huang Tian, bersedia mengabdi kepada senior Ye sebagai tuanku, seumur hidup menjadi budak dan setia melayani di sisinya. Aku, Huang Di, bersedia mengabdi pada senior Ye sebagai tuanku, seumur hidup menjadi budak dan setia melayani di sisinya. Aku, Huang Yuchen, bersedia mengabdi kepada senior Ye sebagai tuanku,
seumur hidup menjadi budak dan setia melayani di sisinya." Mereka menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah dan menandatangani kontrak perbudakan. Tidak lama kemudian, darah esensial pun terkondensasi. Rasa sakit menusuk melintas di benak mereka, lalu kontrak perbudakan pun terbentuk. Kesadaran dan pikiran mereka benar-benar dihapus oleh Gustav. 5 jenius dari keluarga Huang, 5 ahli tingkat ke-7 alam Daiyuan, kini sudah menjadi 5 senjata berbentuk manusia. Bagi Gustav saat ini jelas merupakan kekuatan luar biasa. Gustav seakan teringat sesuatu, lalu menatap ke arah Huang Zhantian yang masih berdiri tegak. Sambil tersenyum dia berkata, "Kau ingin mati dengan cara apa?" Tanpa berkata apapun, Huang Zhantian langsung berlutut ke tanah, dan kemudian dia mulai menampar dirinya sendiri tanpa henti. Sambil menampar dia berseru, "Aku bukan manusia, aku adalah sampah. Aku berani menentang Senior Ye. Aku benar-benar seperti sudah memakan hati beruang dan empedu macan. Aku adalah sampah. Mohon Senior Ye mengambil aku sebagai budak." Huang Zhantian berlutut dan merangkak mendekat, lalu menggunakan jubah panjangnya untuk membersihkan sepatu Gustav sambil berkata, "Senior Ye memiliki kekuatan setara dengan dewa. Tolong jadikan aku budakmu. Asalkan aku bisa hidup, aku bersedia melakukan apapun." Menjadi budak jauh lebih baik daripada mati. Gustav menendangnya dengan santai hingga terlempar. Tatapan matanya dipenuhi aura darah. Awalnya dia hendak membunuh, namun suara moaning dari makam reinkarnasi memintanya untuk sementara waktu menyisakan nyawa Huang Zhantian. Bagaimanapun juga, kekuatan Huang Zhantian memang tidak bisa diremehkan. Gustav pun berkata kepadanya, "Pergi, untuk sekarang aku menerimamu." Huang Zhantian langsung membenturkan kepalanya ke tanah sambil berkata, "Terima kasih, Senior Ye." Lalu dia memaksa keluar setetes darah esensial dan berkata, "Aku, Huang Zhantian, bersedia mengabdi kepada Senior Ye sebagai tuanku. Seumur hidup aku akan menjadi budak, melayani di sisinya, siap digunakan oleh Senior Ye, setia selamanya, dan tidak akan pernah berkhianat." Darah esensial milik Huang Zhantian menyatu dengan darah Gustav. Kontrak pun terbentuk cepat. Namun Gustav belum segera menghapus pikiran Huang Zhantian, melainkan bertanya, "Bagaimana kondisi di lembah pemecah langit?" Huang Zhantian menjawab, "Di sana, dipimpin oleh sampah bernama Huang Wuqian. Tuan, kekuatan mereka di sana lebih lemah daripada kami. Kita bisa langsung menyerang dan menundukkan Huang Wuqian, dan yang lainnya menjadi budak juga." Kemudian tatapan mata Huang Zhantian tampak kejam saat berkata, "Dengan kekuatan kita, cukup untuk membasmi mereka semua. Tuanku, aku bisa bersama kelima orang itu menahan Huang Wuqian dan 3 orang bawahannya yang berada di tingkat 8 alam Daiyuan. Dengan begitu, setelah tuanku menyelesaikan yang lain, tuanku bisa datang dan menaklukkan ke-4 orang itu." Mendengar ini, Gustav berpikir sejenak lalu bertanya, "Di sana ada berapa orang? Bagaimana pembagian tingkat kekuatan mereka?" Huang Zhantian menjelaskan, "Huang Wuqian berada di tingkat 9 alam Daiyuan. Dia pernah bersaing denganku untuk posisi pewaris muda, tetapi dia dikalahkan olehku. Dia sedikit lebih lemah dariku. Seharusnya dia tidak akan sanggup menahan 1 serangan tombak dari tuanku. Kemudian ada 3 orang di tingkat 8 alam Daiyuan, 5 orang di tingkat 7, lalu 10 orang dari tingkat antara 1 sampai 6. Sisa yang lainnya, 21 orang, semuanya berada di tingkat alam Raja Void. Tuanku, mereka yang berada di tingkat alam Raja Void tidak perlu disisakan, bunuh saja semuanya." Gustav mendengarkan penjelasan Huang Zhantian tentang situasi di sana. Lama-kelamaan, Gustav mulai merasa enggan untuk menghapus kesadaran Huang Zhantian. Bagaimanapun juga, posisi Huang Zhantian di keluarga Huang tidaklah rendah. Setelah keluar dari alam rahasia darah roh, dia mungkin bisa menjadi sangat berguna, apalagi sudah ada kontrak perbudakan. Asal ada sedikit saja niat untuk berkhianat, maka jiwa Huang Zhantian akan langsung dibakar oleh api ganas hingga musnah. Jadi,
Gustav tidak perlu takut akan pengkhianatan. Gustav pun mengangguk dan berkata, "Baik, kita akan taklukkan semua orang dari keluarga Huang yang berada di alam Daiyuan." Kemudian Gustav membawa Huang Santian dan 5 orang lainnya langsung menuju lembah pemecah langit. Di dalam lembah pemecah langit, puluhan jenius dari keluarga Huang sudah berkumpul. Ditambah para murid inti dari sekte Ling Hai dan sekte Luan Qiang. Kalau dihitung, totalnya mencapai 7 hingga 80 orang. Murid utama dari sekte Ling Hai, yaitu Wan Yan Po Jun, duduk di kursi naga laut yang mewah. Dia menghembuskan aura tingkat 9 alam Daiyuan yang sangat mengerikan. Sebaliknya, dari 12 saudara seperguruannya, hanya 3 orang yang berada di tingkat alam Daiyuan. Sisanya semuanya di tingkat alam Raja Void. 13 orang ini sudah merupakan seluruh kekuatan sekte Ling Hai yang berada di alam rahasia darah roh. Ditambah lagi lebih dari 10 murid tingkat alam Raja Void. Mereka sudah dibunuh oleh Gustav di keluarga Han. Dari sini saja sudah bisa dilihat kalau kekuatan sekte Ling Hai jauh lebih lemah daripada keluarga Huang. Di sisi lain, dari sekte Luan Qiang, pemimpinnya Zan Ling juga merupakan ahli tingkat 9 alam Daiyuan. Sekte Luan Qiang di tempat ini memiliki sekitar 35 orang murid, namun hanya 8 orang yang berada di alam Daiyuan. Sisanya semuanya berada di tingkat alam Raja Void. Kalau kedua sekte ini digabung, kekuatannya bahkan tidak mencapai 1/3 dari kekuatan keluarga Huang. Zhang Ling menatap Huang Wuqian dari atas. Ekspresinya dingin, tubuhnya dipenuhi oleh lapisan-lapisan aura seperti dewa. Dengan hentakan tombaknya yang tiba-tiba, dia berkata dengan nada dingin, "Huang Wuqian, apa kau tidak terlalu berlebihan? Kau mengumpulkan 2 sekte di sini hanya untuk menghadapi 1 orang, yaitu Aldren Ye. Menurutmu memangnya kekacauan apa yang bisa ditimbulkannya? Kau bilang 6 anggota klan darah roh dibunuh oleh Aldren Ye. Meskipun aku memang merasakan aura kematian dari ke-6 tetua klan darah roh, tapi tidak mungkin mereka dibunuh oleh Aldren Ye. Saat dia masuk ke sini, dia cuma orang kecil dari tingkat alam Raja Void. Bisa bertarung melawanmu saja sudah keajaiban baginya. Dia membunuh 6 tetua klan darah roh, padahal salah satu dari ke-6 tetua itu berada di tahap akhir alam Kaisar Dewa. Kau bercanda." Mendengar ini, di antara alis Huang Wuqian terpancar cahaya dingin. Matanya tajam seperti pedang beku, dan tubuhnya dikelilingi kabut dingin. Di belakangnya berdiri manifestasi jalan pedang es setinggi puluhan meter yang merupakan dao miliknya sendiri yang sudah mencapai kesempurnaan. Alam Daiyuan tingkat 9 berarti daonya sudah sempurna dan dalam proses transformasi. Kalau transformasi sempurna, dia akan melangkah ke ranah alam Kaisar Dewa. Tingkat 1 alam Kaisar Dewa jauh lebih kuat daripada tingkat 9 alam Daiyuan. Setelah melangkah ke alam Kaisar Dewa, setiap tingkatan benar-benar berbeda, bagaikan langit dan bumi. Inilah alasan utama kenapa Zan Ling sama sekali tidak percaya kalau Aldren Ye yang hanya berada di tingkat alam Raja Void bisa membunuh ahli tingkat tinggi alam Kaisar Dewa. Siapapun pasti tidak akan percaya. Tingkat 9 alam Raja Void dibandingkan alam Kaisar Dewa, jaraknya terlalu besar, bahkan sebanding dengan perbedaan antara dewa dan manusia. Tiba-tiba, sebuah cahaya spiritual terbang masuk ke lembah pemecah langit dan menyatu ke dalam batu giok yang tergantung di pinggang Huang Wuqian. Sesaat kemudian batu giok itu meredup drastis. Cahayanya bahkan tidak sampai 1/3 dari sebelumnya. Huang Wuqian memandang batu giok tersebut dan dalam sekejap wajahnya pucat pasi. Dia mundur 2 langkah sambil berteriak kaget, "Tidak mungkin! Ini sama sekali tidak mungkin!" Wan Yan Po Jun menunjukkan perubahan pada raut wajahnya. Dia segera maju menopang Huang Wuqian dan bertanya, "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi?"
Mata Huang Wuqian terlihat kosong dan dia berkata dengan suara berat, "Mereka mati. Orang-orang di Gunung Dingjun, mereka semua mati. Begitu banyak yang mati. Pasti Aldren Ye yang menerobos pertahanan Gunung Dingjun. Tapi, bagaimana mungkin? Bukankah Huang Santian yang menjaga Gunung Dingjun? Kenapa ada begitu banyak aura kematian kembali kepadaku? Dengan kematian sebanyak ini, setidaknya puluhan orang sudah gugur. Bagaimana mungkin Gunung Dingjun bisa ditembus? Bahkan kalau keluarga Han, keluarga Mo, dan keluarga Ning bergabung sekalipun, seharusnya mereka tetap tidak akan mampu menembus pertahanan Gunung Dingjun." Setiap jenius keluarga Huang memiliki batu giok hidup mati. Begitu seseorang mati, batu giok itu akan pecah dan aura kematian di dalamnya akan dikirim ke beberapa generasi muda terkuat di keluarga. Ini bertujuan untuk memicu balas dendam mereka. Tapi kali ini, Huang Wuqian langsung menerima pukulan aura kematian sekaligus. Tidak pelak lagi, Huang Wuqian menjadi gemetar dan wajahnya sepucat kertas. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang dari keluarga Huang yang berada di tingkat 8 dan 7 alam Dai Yuan menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka segera memandang ke arah luar lembah pemecah langit dan melihat beberapa cahaya besar meluncur datang dari langit. Spontan, mereka semua mengangkat senjata.